Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 12 mengenai pengembangan teks cerita sejarah. Masih bersama saya, Dewi Rosintauli. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang langkah pengembangan dari teks cerita sejarah, yaitu dalam membuat kerangka. Nah, apa saja yang menjadi kerangka pengembangan teks cerita sejarah tersebut? Mari kita lihat dan ikuti. Ada langkah pengembangan dari teks cerita sejarah, yaitu dengan cara membuat draft berupa kerangka, kemudian membuat bagan dan menarasikannya. Jadi ini adalah langkah pertama sebelum kita mengembangkan cerita sejarah yang akan kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengembangkan teks cerita sejarah tersebut? Pada awal kita membuat kerangka, maka kita dapat mengembangkan cerita tersebut dengan membuat bagan tokoh. Artinya, bagan tokoh di sini kita sudah membuat gambaran tokoh utama, tokoh yang menjadi penambahan atau tokoh figuran, atau dengan kata lain tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tritagonis. Selain mengembangkan bagan tokoh, kita juga dapat mengidentifikasi waktu serta tempat kejadian. Selain itu, kita bisa membuat ilustrasi visual atau gambaran setiap tokoh dan menentukan apa yang menjadi permasalahan atau konflik dalam cerita tersebut. Nah, kita juga dapat mengganti tokoh-tokoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya kita masukkan pada pengembangan cerita sejarah yang kita buat. Kita lanjut. Cara atau teknik penulisan teks cerita sejarah. Ada 3 cara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai dengan akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis atau urutan waktu. Yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa yang terjadi, perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebab, fakta peristiwa, dan fakta penyebab. Nah, yang ketiga, bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Prinsip yang mana? Yang poin 1 dan 2 tadi, ya. Selanjutnya, setelah kita mengembangkan dari cerita yang sudah kita buat dalam kerangka tadi, kita bisa menyunting teks tersebut. Menyunting berarti kita melihat bagaimana hasil dari cerita tersebut dan mengevaluasi dari cerita tersebut. Apa saja langkah yang perlu kita lakukan ketika menyunting cerita? Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, langkahnya adalah membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan,
ataupun kesalahan penggunaan tanda baca atau punktuasi. Nah, yang ketiga, kita wajib memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita yang kita baca atau kita tulis tadi, ya. Jadi inilah 3 langkah yang perlu kita kerjakan ketika hasil dari tulisan kita sudah selesai kita kembangkan. Berikut contoh bagaimana cara pengembangan penulisan teks cerita sejarah tadi. Contoh penulisan novel yang dilakukan oleh Nadia. Yang pertama, Nadia menulis dengan cara membuat kerangka dari setiap ide atau peristiwa yang mau dia ceritakan dalam novel sejarah, yaitu dia mulai menonton bola karena dia akan menulis tentang novel sejarah yang berkaitan dengan sepak bola. Yang kedua, dia mulai membaca berita tentang bola, ya. Yang ketiga, dia mulai mencatat klub bola Eropa. Yang keempat, dia mulai mencatat nama-nama pemain sepak bola yang ada di Eropa. Yang kelima, dia mulai memilih satu pemain bola. Yang keenam, dia mulai membayangkan siapa idolanya. Nah, setelah proses tadi, lalu Nadia mulai berimajinasi. Dia mulai berimajinasi atau menghayalkan apa yang akan dia ceritakan. Imajinasinya berdasarkan kerangka tadi adalah, seandainya Edwin van der Sar adalah ayahku. Yang kedua, dia seorang penjaga gawang kenamaan Belanda. Nah, dia di sini siapa? Edwin van der Sar tadi, yang menjadi ayah dari Nadia. Yang ketiga, wow, ayahku pemain bola kenamaan. Yang keempat, senangkah aku? Yang kelima, bagaimana dengan ibuku? Yang keenam, aku adalah anak mama. Yang ketujuh, mama adalah mentariku. Yang kedelapan, aku adalah awan putih. 9, awan putih selalu berteman dengan mentari. Berikutnya 10, Dad tidak bisa menjadi mentariku. Dad di sini panggilan untuk ayah tadi. Dad terlalu sibuk dengan dunianya. Selanjutnya, dia mulai membuat konflik yang ada dalam cerita. Konfliknya, Nadia membayangkan kebahagiaan dari sang ayah. Selanjutnya, Nadia merasakan ayahnya tidak bisa memahami dirinya. Nadia merasakan ayahnya tidak bisa memahami dirinya. Selanjutnya, Nadia ingin ayahnya menjadi mentari. Nah, ini sudah muncul konflik lagi. Yang berikutnya, ayahnya merasakan keinginan Nadia. Ada umpan balik dari konflik yang dia ciptakan. Berikutnya, dia berusaha membahagiakan Nadia. Dia di sini adalah ayahnya. Selanjutnya, Nadia tidak berontak sekalipun kurang perhatian dari sang ayah. Yang terakhir, konfliknya, jadilah dirimu sendiri. Nah, dari pembuatan konflik ini, dia lalu membuat pengembangan cerita ala pemain bola. Permainan dimulai. Siapakah Nadia?
Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Siapa temannya? Di mana tinggalnya? Di mana sekolahnya? Kejadian apa yang menyedihkan sebelum permainan dimulai, dan sebagainya. Nah, dengan memunculkan pengembangan dari konflik-konflik tadi, dia mulai menulis dengan pengembangan yang dia buat. Lalu jadilah bola pertama, kick off. Nah, di sini dia sudah menggabungkan beberapa kerangka tadi dengan pengembangan-pengembangan yang akan dia kerjakan dalam penulisan pengembangan teks sejarah. Lalu kita lihat di sini yang terakhir, menyusun teks sejarah atau cerita sejarah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan teknik wawancara, yaitu mewawancarai narasumber secara langsung atau orang yang berkaitan dengan narasumber. Yang kedua, menyusun kreatif, yaitu dengan mengembangkan berdasarkan data yang dicari penulis dan diimajinasikan. Nah, teknik contoh yang tadi yang ada tentang Sinadea adalah pengembangan yang dilakukan dengan cara menyusun kreatif, karena dia mengembangkan berdasarkan data-data yang dicari penulis lalu diimajinasikan. Nah, demikianlah cara pengembangan teks cerita sejarah setelah kita membuat kerangka pengembangan ceritanya. Ya, selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi anak didik kami. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi.